Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang rekrutmen sistem pada Odoo. Yang pertama, dashboard pada Odoo rekrutmen. Selanjutnya ada fitur dan kelebihan rekrutmen pada Odoo. Yang pertama ada otomatisasi seluruh pembayaran. Yang kedua ada manajemen vendor billing. Yang ketiga ada pelacakan inventaris, terus invoice dan billing. Yang keempat ada mengontrol pemesanan mendatang. Yang kelima ada perakiraan ketersediaan produk. Yang keenam ada integrasi dengan pos, web, dan modul Odoo lainnya. Ketujuh ada dapat melakukan tender. Selanjutnya, kekurangan rekrutmen pada Odoo. Yang pertama ada beberapa fitur hanya tersedia untuk versi pembayaran. Yang kedua ada untuk otomatisasi pembayaran, informasi rekening disimpan di dalam database Odoo. Selanjutnya, DFD konteks. Vendor memasukkan proses produk ke rekrutmen. Dari rekrutmen mengirim vendor billing ke admin, dari admin lalu proses produk replenish vendor billing treatment ke rekrutmen, dari rekrutmen ke purchase order vendor billing treatment lalu ke vendor, balik lagi ke sana. Selanjutnya akan dibahas oleh Zabian. Selanjutnya DFD level 1. Dari admin meminta produk masuk ke proses input produk replan. Keluarlah produk replan masuk ke proses kedua membuat purchase quotation. Dari purchase quotation membuat purchase order masuk ke database. Dari database purchase order masuk ke vendor. Dari vendor masuk ke proses keempat, penerimaan dan konfirmasi produk. Produk confirmation masuk ke proses kelima, membuat vendor bill masuk ke database. Dari database vendor bill masuk ke admin. Dari admin vendor bill payment masuk ke proses keenam, yaitu register vendor bill payment. Dari proses keenam keluarlah dua, yaitu vendor bill payment ke database dan satunya lagi vendor bill payment ke vendor. Selanjutnya DFD level 2. Di sini ada 5 DFD. Yang pertama produk replan, yaitu dari admin produk masuk ke proses pertama, input produk dan jumlahnya, produk jumlah masuk ke proses kedua, request purchase quotation. Yang kedua membuat purchase quotation, admin memasukkan produk jumlah. Ke proses kedua membuat purchase quotation. Di purchase quotation masuk ke konfirmasi purchase quotation masuk ke proses ketiga membuat purchase order. Kemudian yang ketiga membuat purchase order, admin purchase quotation masuk ke proses ketiga. Titik 1 purchase quotation dikonfirmasi menjadi purchase order. Purchase order masuk ke proses 3.2, input tanggal konfirmasi purchase order masuk ke database. Lalu ke DFD keempat, menerima dan konfirmasi produk. 4.1 produk diterima, jumlah produk masuk ke proses kedua, yaitu konfirmasi jumlah produk yang diterima sama dengan purchase order. Lalu ke proses kelima, membuat vendor bill. Dari database purchase order masuk ke 5.1, membuat vendor bill berdasarkan purchase order. Mengeluarkan vendor bill masuk ke 5.2, konfirmasi vendor bill dan input tanggal konfirmasi. Vendor bill masuk ke database. Lalu di level 2 yang keenam ada register vendor bill payment. Admin melakukan vendor bill ke proses keenam
input jumlah dan tanggal pembayaran vendor bill. Dari itu mengeluarkan vendor bill, masuk ke proses 6.2 konfirmasi dan bayar vendor bill. Dari vendor bill payment masuk ke database. Lalu masuk ke use case diagram. Admin procurement-nya input produk replan. Admin membuat forecast quotation. Lalu vendor membuat vendor bill, konfirmasi produk, dari vendor pengiriman produk, dari admin membuat purchase order, dari admin melakukan regis pembayaran vendor bill. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.